Selamat pagi, sahabat-sahabat Yongki dimanapun Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini tanggal 5 Agustus tahun 2021. Pagi ini saya ingin sedikit berkomentar mengenai Akiditio ya. Seperti kita ketahui beberapa hari ini, kita dengar di media online ya tentang gagalnya Polda Sumatera Selatan untuk mencairkan, ya kan, mencairkan BG Biliat Giro sebesar 2 triliun seperti yang dijanjikan oleh keluarga Akiditio almarhum melalui anak bungsunya Herianti. Ini kan sudah menjadi heboh secara nasional, bahkan beritanya sudah kemana-mana, sudah sangat diharapkan oleh yang akan menerima, yaitu melalui Kapolda Sumatera Selatan Profesor Irjen Profesor Eko ya. Ini sudah kemana-mana dan kelihatannya sudah melebar kemana-mana juga ya, melebar kemana-mana, dan saya lihat di media sosial ini sudah nggak sehat ya. Sudah ada ke arah rasis segala macam, penipuan ya kan, yang pasti ya kan. Dan beberapa komentar dari tokoh-tokoh ya, saya pikir tokoh-tokoh yang bisa dijadikan panutan ya, tetapi beberapa komentarnya ya kadang-kadang kita lihat terlalu tendensius ya. Oke, kita sih tidak menyalahkan komentar orang ya, terserah orang mau komentar apa ya. Tapi kalau saya lihat secara garis besarnya, ada yang mengkomentari ini suatu penipuan, suatu hoax gitu ya. Suatu hoax, suatu penipuan, ya kan. Ya, ini suatu yang tidak benar lah gitu ya. Sehingga sekarang yang bersangkutan, yang akan memberikan sumbangan sekarang diproses di Polda Sumatera Selatan. Ya, katanya sih diundang. Tetapi saya lihat kenyataannya itu bukan diundang ya. Diundang itu kan ngobrol-ngobrol, bicara-bicara gitu aja kan, terus pulang ya. Ini sampai beberapa jam, sampai 8 jam diperiksa ya. Dan keesokan harinya mau diperiksa lagi. Heriantinya sakit, sesak napas ya. Karena pada hari itu diharapkan BG-nya akan cair ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, seperti saya dengarkan ulasan dari Dahlan Iskan ya. Dahlan Iskan itu dia melakukan suatu investigasi ya. Jadi dia telusuri itu ya, pejabat-pejabat di Sumsel waktu era Akiditio itu kan, Akiditio udah meninggal kan tahun 2009 ya. Sudah lama sekali dia meninggalnya, dan itu memang jarang orang mengenal nama Akiditio ya. Sampai sekarang apalagi ya kan. Nah, ini secara profil sebetulnya memang ini sangat meragukan ya oleh menurut Dahlan Iskan, tetapi dia coba untuk menelusuri siapa sih Akiditio ya, sehingga dia bisa mempunyai harta yang untuk disumbangkan sebesar 2 triliun. Nah, kalau untuk disumbangkan 2 triliun itu kemungkinan dia bisa punya harta jauh melebihi itu kan. Nah, dari temannya Herianti ya, dia bisa melakukan suatu mungkin ya kontak ya, dan adalah pembicaraan atau mungkin informasi yang disampaikan ke Dahlan Iskan ya. Tapi intinya begini ya, diduga ya, atau dari informasi itu ya, Dahlan Iskan mendapat suatu gambaran bahwa memang Akiditio itu seorang pengusaha dan dia ada bisnis di Singapura ya kan, dengan beberapa teman-temannya gitu kan. Nah, dari bisnis itu, karena ini kan dia sudah lama meninggal kan, mungkin bisnis itu berkembang ya kan, dan dia sebagai salah satu pemegang sahamnya Pak Akidi ini ya, sehingga kemungkinan juga dengan beberapa bisnis yang lain yang dilakukan di luar negeri ya katanya ya, itu masih kemungkinan ini memang dia punya uang sebesar lebih, maka digambarkan atau dikatakan Dahlan Iskan itu sekitar 16 triliun
ya. Tetapi uang itu memang susah untuk dicairkan gitu ya. Dan ini juga oleh saudara-saudara di Herianti yang lainnya itu sudah memang pernah diusahakan supaya uang itu bisa masuk, bisa dicairkan, tetapi gagal sampai sekarang, ya kan? Sampai heboh-heboh sekarang ini sebetulnya sudah dilakukan upaya-upaya itu sebelumnya gitu. Jadi seperti ini bukan uang mudah, ya. Mungkin uang dari suatu korporasi, ya, di mana Akiditio itu juga andil gitu ya. Dan kelihatannya sebagai ahli waris ini juga katanya sih dapat informasi ya dari orang-orang tertentu ya bahwa memang Akiditio ini mempunyai harta yang sangat besar gitu ya. Nah ini secara detailnya ini kan kita tidak tahu ya, ini hanya informasi ya. Tetapi informasi ini kata Dahlan Iskan didapat dari seseorang yang memang valid dan bisa dipercaya gitu loh. Ya, temannya daripada Herianti sendiri ya, teman akrabnya yang memberikan pinjaman sampai 3 miliar ke Herianti ya untuk mengurus pencairan itu ya, karena untuk pencairan itu memang perlu dana ya kan, untuk bayar-bayar lawyer yang di Singapura itu kan per jam bayarnya kan, itu dana yang besar. Oke, intinya sampai sekarang dana itu tidak bisa dicairkan ya. Nah, kembali kepada Herianti, sekarang dia menjalani suatu proses ya. Proses di Polda Sumatera Selatan. Ya dianggap ini suatu penipuan lah ya. Karena BG yang mau dicairkan itu tidak bisa dicairkan alias bodong gitu ya. Dan ini juga saya dengar pagi ini Kapolda ya, Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Eko itu minta maaf ya karena sudah terlanjur heboh ya, sudah terlanjur ada seremoni segala macam penyerahan nih secara simbolik ya, dan itu kan membuat heboh masyarakat seluruh Indonesia. Beliau minta maaf karena beliau juga ada keteledoran ya kan, harusnya dicek dulu kan sebelum seremoni itu kan penyerahan segala macam, ternyata dia nggak cek. Harusnya sebetulnya mudah, cek aja ke PPATK kan ya, secara profil gimana ya keluarga Akid ini, kira-kira dia punya duit atau enggak, atau cuma ngomong ya istilahnya angin lalu aja, angin surga aja gitu kan. Nah ini gambaran yang atau informasi yang saya dapat sejauh ini ya. Nah sekarang saya mau berpendapat ya, sepertinya sih kalau saya lihat dari proses-proses yang dilakukan polisi sekarang ini memang udah kadung ya. Tapi saya lihat juga aneh juga ya. Apa sih motivasinya ya dari Herianti atau keluarga Akiditio? Kok sampai dia kalau misalnya memang ini suatu penipuan, sebetulnya motifnya apa? Untuk apa dia nipu gitu loh ya? Untungnya apa gitu kan? Kan banyak mudaratnya, ya kan? Karena ini bukan untuk dirinya sendiri, ya. Untuk Herianti, untuk keluarganya, ya kan? Bahkan sekarang ini kan timbul isu-isu rasis kan, ya kan? Saya pikir Herianti nggak sebodoh itu juga kalau dia, atau kelihatannya agak konyol kecuali dia gila ya, melakukan hal-hal seperti ini dengan motif suatu penipuan ya. Ya, ini resikonya besar, apalagi dia tuh melewati sumbangan ini dia diberikan kan mau melewati Kapolda kan. Nah ini juga sebetulnya salah, harusnya ini sebagai hibah negara. Ya kan, ini suatu yang salah dari sisi pemberian, yang memberi dan yang menerima pun, yang akan menerima ini sebetulnya nggak benar. Ya harusnya itu hibah negara, jangan masuk ke kasnya Kapolda, ya kan, melalui kabit keuangannya atau apa itu ya, yang namanya Heni itu kan, yang kita lihat kalau dari BG-nya itu kan ada tertulis Heni siapa gitu ya. Ini suatu proses yang salah ya. Ya, yang memberi pun ya saya lihat juga kelihatannya belum siap ya, karena uang itu masih bermasalah, ya kan? Ya, ataukah memang ada unsur-unsur lain gitu kan, yang kita juga nggak ngerti ya. Jadi yang menerima pun juga harusnya melakukan check and recheck, lebih bagus ya, harusnya untuk pelajaran. Lain kali ya kalau misalnya ada seperti ini, masukkan ke hibah negara, ya. Jangan diterima oleh pejabat publik, apalagi Kapolda itu pejabat publik ya.
itu nggak boleh, sebetulnya memang nggak boleh ya. Harusnya masuk ke kas negara, yaitu mungkin melalui atau ke Satgas Covid ya, yang sudah mungkin diatur oleh pemerintah gitu loh. Jadi uangnya masuk jelas begitu ya. Jangan masuk sesuatu yang perorangan, ya itu kan banyak nanti bisa terjadi intrik-intrik yang istilahnya bisa nanti arah-arahnya ke penggunaan yang tidak transparan gitu kan. Ya inilah heboh yang terjadi ya. Sampai sekarang tanggal 5 Agustus yang saya buat video ini masih belum ada kepastian dananya akan cair atau tidak, dan saya yakin itu tidak akan cair sih ya. Itu karena dana itu adalah ya mungkin ada uangnya, uang warisan ya. Tetapi untuk mencairkan itu nggak gampang karena diperlukan bukti-bukti legal ya. Dia pakai pengacara segala macam kan. Kalau uang seperti kita punya tabungan di BCA gitu kan, ya kita ingin pakai uangnya, kita ingin sumbangkan, ya kita tinggal transfer aja, kan gampang gitu kan. Ya dalam hitungan berapa menit itu uang bisa masuk. Ya kecuali memang uangnya besar ya, itu kan harus melalui ya mungkin proses 1 hari lah ya. Yang ini yang terjadi, jadi sekarang ya simpang siur ya, ada yang berpendapat heboh nih dari mantan wakil presiden Pak Yusuf Kala juga memberikan komentarnya, ini penipu nih gitu kan, tipu-tipu gitu kan, berdasarkan pengalaman beliau gitu kan. Ya ini sih ya memang terlalu cepat juga kalau dibilang penipu ya. Kalau saya lebih sependapat dengan Dahlan Iskan ya, melakukan penelusuran dulu ya kan, berusaha mencari kebenaran, walaupun tidak cukup benar-benar meyakinkan, tetapi paling enggak ya di atas 70% lah ya. Karena data valid kan nggak mungkin ya hitam di atas putih, ini semua berdasarkan informasi dari mulut ya kan. Ya itu suatu yang baik ya. Mungkin latar belakang dari Dahlan Iskan sendiri kan dia seorang mantan wartawan ya, jadi dia tuh sangat-sangat ingin tahu gitu loh ya. Ya ini yang terjadi ya. Ya memang kita nggak bisa, saya pikir juga terlalu ngarep ya. Kapoldanya mungkin terlalu ngarep ya. Ya semua orang juga tentunya ingin lah ya itu terrealisasi ya, untuk membantu ya korban COVID ya. Ya terlepas daripada itikat baik daripada Herianti ya kan, atau ada sesuatu di balik itu ya kita nggak tahu lah. Tetapi kalau saya pikir yang namanya sumbangan ya udah, kalau memang nggak jadi disumbang ya udah, mau gimana lagi gitu kan ya. Ini juga banyak yang salah ya, udah terlanjur juga di expose ya kemana-mana, gubernur segala macam udah hadir gitu kan, harusnya dicek dan dicek dulu gitu. Kalau udah begini ya udah banyak yang terlibat ya kan, sebaiknya diselesaikan saya pikir secara elegan lah ya. Masing-masing juga ada salahnya gitu ya, diselesaikan saja supaya nggak jadi ribut-ribut. Ini bisa diredam lah ya, yang nggak perlu ya, apalagi di masa pandemi ini kan. Kita lagi konsen nih untuk ngurusin pandemi ya. Ini pun belum beres-beres ya. Ya semoga ini cepat berlalu ya, dan lebih fokus lah pada urusan pandemi. Kalau memang nggak jadi ya udahlah, nggak jadi ya. Masing-masing juga ada salahnya gitu loh. Masing-masing introspeksi ya. Polda juga harus introspeksi juga. Semua orang yang terlibat harus introspeksi lah. Ini jadi suatu pelajaran ya. Banyak yang teledor sih ya dalam hal ini. Oke, demikian saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat Yongki pribadi. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat.